Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Dian Widya, di video pembelajaran Kalkulus 2. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi barisan tak hingga. Di video sebelumnya, kita sudah membahas definisi barisan konvergen menggunakan epsilon ini. Untuk selanjutnya, ketika kita ingin menentukan konvergensi dari sebuah barisan bisa dengan tanpa melalui definisi ini, tetapi dengan menggunakan teorema-teorema yang ada. Teorema yang pertama tentang sifat-sifat limit barisan. Misalkan barisan AN dan BN adalah barisan yang konvergen dan K konstanta, maka kelima sifat ini terpenuhi. Yang pertama, limit konstanta sama dengan konstanta. Yang kedua, limit konstanta dikali barisan AN akan sama dengan konstanta dikali limit barisan AN. Yang ketiga, limit dari penjumlahan dua barisan akan sama dengan penjumlahan dari limit dua barisan. Demikian juga berlaku untuk operasi pengurangan dua barisan. Yang keempat, limit dari perkalian dua barisan akan sama dengan perkalian dari limit dua barisan tersebut. Dan yang kelima, limit dari pembagian dua barisan akan sama dengan pembagian dari dua limit barisan jika limit barisan yang di bagian penyebut tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, apakah barisan 3n kuadrat per 7n kuadrat plus 1 konvergen? Jika iya, konvergen ke nilai berapa? Dengan kata lain, yang akan kita cari adalah limit dari 3n kuadrat per 7n kuadrat plus 1 untuk n yang nilainya semakin besar tanpa batas. Jadi pertama kali kita akan lakukan pembagian dengan pangkat tertinggi, yaitu n kuadrat. Sehingga nilai limitnya akan menjadi limit dari 3 per 7 plus 1 per n kuadrat. Dengan menggunakan teorema A tadi, ada limit pembagian akan sama dengan limit 3 per limit 7 plus 1 per n kuadrat. Limit konstanta adalah konstanta, limit dari operasi penjumlahan adalah penjumlahan dari limit. Limit dari konstanta, limit dari 1 per n kuadrat itu adalah 0. Sehingga nilai limit ini adalah 3 per 7. Jadi kesimpulannya, barisan 3n kuadrat per 7n kuadrat plus 1 konvergen ke 3 per 7. Selanjutnya, kita lihat ada keterhubungan antara limit barisan dan limit fungsi di ketakhinggaan, yaitu jika limit AX ketika X nilainya semakin besar tanpa batas sama dengan L, maka limit barisan AN ketika N nilainya semakin besar tanpa batas juga sama dengan L. Yang membedakan AX dengan AN di sini adalah domainnya. Domain dari AX adalah himpunan bilangan real, jadi berhubungan dengan variabel kontinu. Sedangkan domain dari barisan AN ini adalah himpunan bilangan bulat positif, sehingga variabelnya diskrit. Nah, untuk permasalahan variabel yang kontinu, dalam hal mencari nilai limitnya bisa menggunakan aturan L'Hopital. Sebagai contoh, apakah barisan ln n per e pangkat n konvergen? Jika iya, konvergen ke nilai berapa? Jadi yang ingin dicari adalah limit dari barisan ln n per e pangkat n. Nah, untuk menyelesaikannya, kita misalkan X adalah variabel kontinu, sehingga kita mencari nilai limitnya dengan domain
variabel kontinu. Jadi bisa menggunakan aturan L'Hopital. Turunannya ln X seper X, turunannya E pangkat X, E pangkat X. Sehingga ketika X-nya nilainya semakin besar tanpa batas, ini mendekati nilai 0. Jadi karena limit ln X per E pangkat X sama dengan 0, maka limit barisan ln N per E pangkat N juga sama dengan 0. Jadi barisan ln N per E pangkat N konvergen ke 0. Teorema berikutnya yaitu teorema Apit. Misalkan barisan AN dan CN keduanya konvergen ke L, dan barisan BN nilainya lebih besar sama dengan AN dan lebih kecil sama dengan CN untuk N lebih besar sama dengan bilangan bulat tertentu K. Maka barisan BN yang diapit oleh AN dan CN ini juga akan konvergen ke L. Jadi, untuk menentukan kekonvergenan dari barisan BN menggunakan teorema Apit ini, pertama kali kita harus mencari barisan AN dan CN yang memenuhi sifat ini. Sebagai contoh, tunjukkan bahwa barisan sin pangkat 3N per N konvergen ke 0. Kita tahu bahwa sin N nilainya lebih besar atau sama dengan min 1 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Maka nilai dari sin pangkat 3N juga sama, yaitu lebih besar atau sama dengan min 1 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Yang akan ditentukan adalah konvergensi dari barisan sin pangkat 3 per N. Jadi, pertidaksamaan ini kita bagi dengan N. Untuk N lebih besar sama dengan 1, sehingga diperoleh sin pangkat 3N per N akan lebih besar sama dengan min 1 per N dan lebih kecil sama dengan 1 per N. Jadi yang mau kita cari adalah konvergensi dari barisan yang berada di tengah yang diapit oleh barisan min 1 per N dan barisan 1 per N. Karena nilai limit dari 1 per N ketika N nilainya semakin besar tanpa batas adalah 0, maka barisan min 1 per N dan barisan 1 per N konvergen ke 0. Jadi, berdasarkan teorema Apit, maka barisan yang diapit oleh kedua barisan ini juga akan konvergen ke 0. Teorema berikutnya dapat digunakan untuk menentukan konvergensi dari barisan yang suku-sukunya bertanda. Jika limit dari mutlak AN sama dengan 0, maka limit dari AN sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan konvergensi dari barisan ini. Jadi pertama kali kita tentukan formula eksplisit untuk suku ke N-nya. AN sama dengan min setengah pangkat N. Atau bisa dituliskan menjadi min 1 pangkat N dikali 1 per 2 pangkat N. Jadi barisan ini merupakan barisan geometri dengan suku pertamanya min setengah dan rasionya min setengah. Kita akan mencari limit dari AN. Nah, berdasarkan teorema C tadi, pertama kita cari limit dari mutlak AN-nya dulu. Jadi, mutlak dari AN adalah 1 per 2 pangkat N. Nilai limitnya bernilai 0. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa limit dari AN sama dengan 0. Jadi barisan min setengah pangkat N itu adalah barisan yang konvergen ke 0. Pembahasan berikutnya tentang barisan monoton. Barisan AN disebut barisan tidak turun jika memenuhi AN lebih kecil sama dengan AN plus 1 untuk N lebih besar sama dengan 1. Contohnya adalah barisan N kuadrat
atau juga barisan 1 min 1 per n yang sudah kita bahas sebelumnya. Sedangkan barisan AN disebut barisan tidak naik jika sebaliknya AN lebih besar sama dengan AN plus 1. Untuk N lebih besar sama dengan 1. Contohnya adalah barisan 1 per N. Barisan yang tidak turun atau yang tidak naik disebut sebagai barisan monoton. Teorema berikutnya yang kita bahas adalah teorema barisan monoton. Jika U adalah batas atas untuk barisan tidak turun AN, maka barisan AN akan konvergen ke A yang nilainya lebih kecil atau sama dengan U. Jadi ini adalah suku-suku pada barisan AN yang merupakan barisan yang tidak turun dengan batas atasnya adalah U. Maka teorema ini menjamin bahwa barisan ini akan konvergen ke nilai A, di mana nilai A ini bisa lebih kecil dari U atau sama dengan U. Jadi limit AN akan sama dengan A. Dengan cara yang sama, jika L adalah batas bawah untuk barisan tidak naik Bn, maka barisan Bn akan konvergen ke B, yang nilainya lebih besar atau sama dengan L. Sebagai catatan yang perlu diperhatikan, bahwa suatu barisan AN mungkin saja baru merupakan barisan monoton tidak dari awal, tetapi mulai dari N tertentu. Sehingga, konvergensi atau divergensi dari suatu barisan tidak tergantung pada suku-suku awal, tetapi dilihat dari suku-suku dengan N besar. Kita lihat contohnya. Tunjukkan bahwa barisan Bn di mana Bn sama dengan N kuadrat per 2 pangkat N konvergen. Gunakan teorema barisan monoton. Pertama, kita perhatikan beberapa suku awal dari barisan tersebut. Terlihat bahwa semua suku bernilai lebih besar dari 0. Jadi, bisa kita katakan bahwa 0 adalah batas bawah dari barisan ini. Kemudian, mulai dari suku ketiga, berlaku Bn lebih besar sama dengan Bn plus 1. Ini yang nanti akan dibuktikan secara formal. Sehingga, barisan Bn merupakan barisan yang tidak naik dengan batas bawah 0. Jadi, berdasarkan teorema barisan monoton, barisan Bn ini adalah barisan yang konvergen. Sekarang kita lihat bukti bahwa barisan Bn merupakan barisan yang tidak naik untuk N lebih besar sama dengan 3. Jadi, Bn lebih besar sama dengan Bn plus 1, ekuivalen dengan N kuadrat per 2 pangkat N lebih besar sama dengan N plus 1 kuadrat per 2 pangkat N plus 1. 2 pangkat N plus 1 ini adalah 2 pangkat N dikali 2. Sehingga ini ekuivalen dengan 2N kuadrat lebih besar sama dengan N kuadrat plus 2N plus 1. Di mana ini akan ekuivalen dengan N dikali N min 2 lebih besar sama dengan 1. Dari pertidaksamaan ini benar terpenuhi jika N-nya lebih besar atau sama dengan 3. Sehingga menunjukkan bahwa benar Bn akan lebih besar sama dengan Bn plus 1 jika N-nya lebih besar sama dengan 3. Untuk latihan soalnya, bisa dicoba mengerjakan soal-soal ini yang ada di akhir subbab 9.1 di buku Kalkulus edisi ke-9 karangan Warburg, Purcell, dan Rigdon. Semoga apa yang tadi sudah dibahas mudah dipahami ya. Selamat belajar. Sampai bertemu kembali di video materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.